Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video tutorial kali ini kita akan belajar yang namanya perulangan for loop tetap, tapi tidak dengan angka lagi ya, tapi terhadap sebuah list atau array atau sebuah string nantinya. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kita punya sebuah nama, urutan namanya ada Niko, ada Anissa, ada Neon. Nah, kalau kita print nama seperti ini, teman-teman, yang keluar adalah semua ini ya. Kalau di print ini semuanya keluar ya, keluar namanya ya. Nah, kalau kita pengen keluar Niko saja gimana? Berarti kita hitung dulu ya, 0, 1, 2. Berarti di elemen ke 0. Indeks ke 0. Nah, seperti ini Niko. Kalau kita pengen Nayeon berarti kita indeks ke 2. 0, 1, 2. Cara menghitungnya gampang ya. Misalnya pengen hitung dari 1 ya. 1, 2, 3. Berarti indeks min 1 aja. Misalnya ini 1 ya berarti min 1. Berarti 0. Seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan for loop di sebuah list ini ya. Contohnya gimana? Sekarang for X, for I atau sembarang terserah ya. Tapi kalau umumnya itu biasanya kalau nggak X ya I. Tapi saya lebih senang pakai X ya. Atau A atau bebas lah. Ini kan cuman variabel ya. Berarti for X in nama print X. Oke, penjelasannya seperti ini. Setiap elemen nama ini ada Niko, Anissa, Neon sekarang berada di variabel X. Nah, sekarang di print ini juga ya. Jangan lupa ini ada intensitas 1 tab, 4 spasi atau 2 spasi. Sekarang kita coba Python Niko, Anissa, Nayan. Seperti ini ya. Ini cara for loopingnya ya. For loopingnya di Niko, Anissa, Nayeon. Seperti itu teman-teman. Nah, gunanya looping satu persatu ini kalau kita biasanya ingin mengolah setiap datanya ini ya. Misalnya kita punya satu data lagi yaitu data umur seperti ini. Saya umurnya ada list umurnya ada 10 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun seperti ini ya. Misalnya berarti cara loopingnya satu persatu yaitu for X in data umur seperti ini. Print X. Cara bacanya gimana? Tetap ya for X in data umur. Berarti X sekarang mewakili tiap elemen dari umur ini. Misalnya 10, 5, 6, 8. Berarti yang keluar adalah 10, 5, 6, 8. Oke, seperti itu. Kita clear. Nah, ini 10, 5, 6, 8. Seperti ini ya. Ini caranya for loop pada sebuah list atau array. Jadi kalau kita ingin mengolah tiap datanya satu-satu, kita harus pakai for X in data umur ini ya. Jadi setiap variabel elemen X ini sekarang diwakili variabel elemen umur ini sekarang diwakili oleh X. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita itu juga bisa looping pada sebuah data string. Contohnya gimana? Misalnya nama, kita tumpuk aja ya, nggak apa-apa. Nama 2 lah, nama 2. Saya punya nama Niko seperti ini. Nah, sekarang for C, ini bebas ya, mau for C, mau for X, mau for Q, mau for F, G, H, I, D, atau for nama, for utuh, bebas ya. Ini cuma variabel aja. Saya coba agak panjang ya. For nama, in nama 2. Print nama. Nah, sekarang maksudnya gimana? Sekarang variabel nama ini, bukan ini ya, ini sudah ketemu. Enggak, ini dihilangkan aja. Nah, setiap variabel nama sekarang mewakili satu elemen di string ini ya. Berarti N, I, K, K, O akan di print ke bawah satu persatu. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Niko. Jadi di print satu-satu ya. Ini diolah. Nanti kita itu perlu mengolah sebuah data satu persatu. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini cara bacanya adalah for nama. Jadi, variabel nama sekarang mewakili tiap elemen dari nama 2 ini. Ada N, I, K, K, O. Ini diwakili dari variabel nama ini. Oke? Seperti itulah caranya. Nah, sekarang kita akan sedikit mencoba mengolah data menggunakan for loop ya. For kita olah. Nah, sekarang kita buat soalnya sederhana dulu. Tampilkan
hanya yang umurnya lebih dari 8. Lebih dari atau sama dengan 8. Berarti kita harus menampilkan for loop ini yang nilainya lebih dari atau 8. Berarti yang harus tampil hanya 10 sama 8 ya. Oke, kita caranya gimana? For X in data umur. Jadi kita wakilkan dulu ya. Jadi tiap elemen data umur sekarang berada di X. Sekarang kita cek if X, berarti kan tiap elemennya sekarang ada di X. Berarti if X, jika X lebih dari sama dengan 8, maka print X. Kenapa print X? Karena tiap variabelnya sekarang diwakilkan X ya. Jadi selain X, selain 8 atau 10, selain 8, ini saya kasih lagi ya, 11, terus 10 lagi, 25, 21, 3, 4, 15. Berarti yang tampil hanya akan yang lebih dari 8 ini. Oke, kita coba. Ya, ini yang tampil pasti yang lebih dari atau sama dengan 8 ya. 10 lebih dari 8, 8 sama dengan 8, 11, 10, 21, 25, 15. Nah, 5, 6, 3, 5 ini nggak bakal tampil ya. Kenapa? Karena pengecekan ya, ada sebuah pengecekan ya. X lebih dari sama dengan 10. Kalau X kurang dari ini diganti jadi kurang dari, berarti yang tampil adalah hanya yang kurang dari 10. Benar ya? Yang keluar hanya 5, 6, 3, 5. Oke, seperti itulah cara menggunakan for loop dan sedikit modifikasi atau sedikit logika di perulangannya. Terima kasih telah menonton video series versi for loop ini. Ini cukup mungkin di awal-awal teman-teman belajar akan cukup membingungkan, tapi jangan lupa untuk terus dicoba setelah menonton video ini, dicoba. Kalau tidak berjalan sesuai keinginan, error atau ada kendala, silakan bertanya kepada saya secara pribadi di sosial media saya. Nama saya Niko Enggaliano, silakan di search. Silakan atau bertanya pada kolom komentar tempat video ini diupload. Terima kasih. Sampai berjumpa di video seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.